Di episode sebelumnya, kita udah menjelajah kota Oklahoma City. Naik skuter, karena kelaparan ya udah kita cari makan dulu dong. Habis itu kita mengabadikan momen di Ocasio atau Oklahoma City. Ya udah kita lanjutkan ke Texas. Perjalanannya itu 7 jam. Wah, capek. Habis itu ngisi bensin, udahlah tidur di pom bensin aja kayaknya malam ini. Salah satu mimpiku adalah keliling Amerika, bertemu teman baru, menjelajah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Saya Andri dan ini Alexa. Kita akan menjelajah Route 66. Mandi, kita selesai, udah ready untuk aktivitas selanjutnya. Apa itu hari ini? Kita akan berkreasi, kita akan membuat pilok-pilokan. Di sana memang khusus dibuat, bukan khusus ya, memang diperbolehkan untuk coret-coret biar banyak orang datang juga. Jadi dengan cara seperti itu, ya kayak orang tuh pengen berkreativitas di situ. Oke, ayo datang ke sana, ayo kita coret-coret. Jadi malah tambah ramai gitulah. Itu salah satu trik ataupun marketingnya mereka supaya banyak orang berdatangan di sana ataupun berkunjung di daerah Amelino sini. Ngomong-ngomong, aku mau kasih tahu kalian kalau di sampingku ada orang tidur juga, tapi dia tuh pakai mobil terus pakai kresek gitu. Ya mungkin dia perjalanan jauh gitu ya. Aku nggak tahu. Yang penting kita akan lanjut beraktivitas. Hari ini temanya tuh warnanya kayak gini. Ini juga. Let's go. Oke teman-teman, kita sekarang berada di gurun. Kita tuh mau ke sana. Kita akan melok-melok. Ada mobil yang ingin dipilok karena mobilnya pada nyungsep. Itu namanya tuh Cadillac Ranch. Agus dan Alexa udah kotor banget ini. Ada banyak bak-bak gitu ya yang menerjang gitu ya. Udah akhirnya tak telantarkan. Ntar besok kapan-kapan aku mau cuci Alexa. Oke, bye Alexa. Kita akan ke sana. Yuk. Jadi teman-teman, ini udah disediakan untuk tempat pembuangan sampahnya. Mungkin banyak sampah biasa sih. Saya kira sampah ini. Tapi di sini parah. Coret-coretan semua itu lihat. Bawah-bawah gitu. Dan kayaknya itu ini tuh spot yang wajib untuk dikunjungin ketika melakukan road trip Route 66. Akhirnya kita udah sampai di sini. Kita akan mencoret-coret juga kayaknya. Aku udah mensiapkan karena kemarin kita udah beli pilok yang ada di Walmart. Daripada nggak persiapan kan, setidaknya Andre harus persiapan. Tapi anginnya di sini luar biasa. Nggak tahu suaraku dengar atau tidak. Tapi ya aku sebenarnya pakai klip gitu kan. Tapi ya udah kalau emang suaranya jelek. Road trip sendirian memang sebuah tantangan baru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Di pikiranku selalu berpikir positif. Jika nanti ada masalah, positif aja lah. Pasti ada solusinya kok. By the way, Andre lagi galau. Ya tak tulisin galau aja. Terus road trip Route 66 ini aku belajar banyak juga, kayak tempat-tempat baru, sejarah. Itu membuat kayak rasa galau itu agak berkurang lah. Dan pastinya karena Alexa juga. Alexa yaitu
camper van yang nggak bakal lupa lah dalam hidupku. Jadi rasa galau itu hilang. Baiklah galau. I don't want to say galau. Okay, no anymore. Just pikir ke depan. Kita harus lihat ke depan karena kita harus percaya dong. Ke depan itu pasti akan lebih cerah. Kita harus lebih semangat lagi. Kita percaya semua sesuatu hal yang pergi biarlah pergi. Kita akan lihat di depannya aja. Ya udah. Kita lihat ke depan. Kita selalu bermimpi lah. Ya udah, kita wujudkan mimpi itu aja. Apa mimpi kalian? Pastinya itu wajib untuk kita wujudkan. Hai dreamers, ayo semangat. Karena Andri pastinya semangat juga. Loncat. Aduh, tangan kena pilok. Ya, emang resikonya sih angin-angin kita bermain pilok. Oh ya, ini beloknya masih ada isinya. Dan aku lihat juga banyak kok orang yang ninggalin di sana. Mungkin ada orang yang nggak ada persiapan pengen milok. Oke, bisa pakai. Aku taruh di sini aja ya. Kayaknya oke lah. Ini ada pilok juga loh warna hijau. Masih. Dan perut Andri lapar. Ya gimana ini? Ya udah, kita cari tempat makan yuk. Kita udah sampai di restorannya. Namanya itu The World Famous Big Texan Steak Ranch. Karena kalau kalian melakukan road trip Route 66 itu wajib juga berhenti di sini. Ya gimana ya? Kayak ngerasain lah khasnya di daerah Amarillo sini. Kalian bisa foto di sini. Ini adalah home of the free 72 ounce steak. Wow, kalau kalian penafsu makan steak banyak, di sini bisa free. Nah, itu adalah tempat untuk foto-foto. Kalau rame-rame itu bakalan seru deh. Karena ya memori sih itu buat foto. Ini ada highway Texan taksi, ini zaman dulu Ranger loh, salah. Nah, Ranger itu adalah polisinya. Kita udah masuk ke dalam dan ginilah situasinya. Ada beruang juga gede. Wah, ini ada game sih sebelum kita masuk. Ada beberapa permainan selama kita masih menunggu untuk masuk. Ada tembak-tembakan tetapi nggak gratis. Kita harus masukkan duit. Ini ada berapa ini? 1 game, 2 game, sampai 5 game, $10 untuk nembakin itu. Aku nggak tahu price-nya apa, hadiahnya apa. Tetapi kita akan makan kok, bukan untuk bermain ya. Jadinya kita ambil antrian. Dan ternyata kita harus sign up by online dulu, kayak buat reservasi ataupun waiting list. Masih berapa menit lagi nih antri? Oke, masih 6 menit. Tapi sebenarnya tuh 30 menit. Andri tadi nunggu di luar sambil itulah santai kita ngelihat pemandangan. Oke, kita udah dapat notifikasi bahwa kita udah siap untuk masuk. And what can I get you to drink? Can I have this Coke? Is Pepsi okay? Yeah, Pepsi. Okay, I'll get that for you and I'll be right back. Okay. Andri bingung. Ini mau order apa ini? Terus agak bingung gitu dilihatin cewek-cewek di samping sana, ternyata Mbak Native itu sambil tertawa cantik-cantik loh. Udah aku cek lah menunya. Ternyata kita bisa lihat live challenge-nya di online. Nah, ini yang makan gratis itu loh. Terus di sini banyak banget kayak wine, kayak whisky, bla bla bla. Restoran ini ternyata sejak tahun 1960. Untuk suasananya di atasnya memang begini. Keren sih. Forward half, the ribeye, medium rare. Medium rare? Yeah. Okay, and what for your side choices? This come with the side too. Yes, you get 2 of them. Can I have a coleslaw? How many sides? 2. 2. One more. Can I have a Texas fries? And that's all. We'll get you some bread as well. Okay. Thank you. Oke, sebelum steaknya datang ternyata dikasih 2 bread.
Ini ada butter, ada bread. Ya udah. Berarti kombinasi. Tak hanya itu, ada salt pepper dan lain-lain. Ya udah, kita makan roti dulu yuk atau bread. Nah, kalau medok ya bread, tapi kalau biasa ngomongin roti aja. Roti dikasih butter. Waduh, ini yang nggak biasa ini. Ini ada ronde apa itu? Itu lagi makan, ntar kalau pertandingannya menang siapa yang mau cepat gratis yuk dikasih di sana. Bisa. Oke, ini friesnya Texas fries itu udah dateng dan ini ada steaknya. Terus side-nya itu ada jalapeno juga. Jadi dua jalapeno sama fries gitu ya tadi. Ada bendera Texas kalau kalian lihat tadi. Itu ada toothpick karena habis makan biasanya selilitan. Bahasa Indonesianya apa ya selilitan ya? Oke lah. Andri motong-motong karena aku seneng tak potongin pakai pisau sama garpu. Di Amerika susah untuk cari sendok. Ya ada sih kalau aku minta sendok, tapi kayak mereka, "What? Sendok kok? Sendok?" gitu loh. Kalau sini udah biasa sih garpu. Untuk rasanya, ya rasanya menurutku biasa aja. Seasoningnya kurang asin, kurang menendang lah karena ya tahu sendiri aku udah biasa masak steak dan biasanya rasa itu aku buat tender dan ini tendernya juga kurang atau butternya kurang atau gimana. Tetapi namanya perut lapar itu ya udah makan aja gitu loh ya. Makan dan udah makan terus. Tinggal satu lagi. Steaknya udah habis, ternyata kuat. Ada sayurnya, makan sekalian. Habis, tapi nggak ada jalapeno ya. Nggak mau. Sekali makan gini habis 28, tambah TIP aku ngasih 10. Gajinya 38 karena aku baik. Jangan gitulah. Maksudnya karena aku sering dikasih orang, jadinya aku harus ngasih orang juga baik juga. Dari sering apa ya, kayak pay forward gitu loh. Aku sering dikasih TIP banyak, sekarang tak ngasih orang gitu. Oke teman-teman, kita akan udahin dulu. Kita akan balik ke van bawa freshnya. Oke ya, kita akan lanjutkan penjelajahan masih di kota Amarillo, ya kan. Kita akan ke kayak old town-nya gitulah di sini, yang dulunya bekas juga di Route 66. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something. Ini kita berada di Historic of Route 66, di mana ini tuh ada kayak plang gitulah, dulunya tuh Route 66 yang berada di state Texas. Sini emang banyak bendera-bendera gitu ya. Ini Texas, ngeri ada penembakan. Jadi ngeri aja sih ya. Kita akan muter-muter aja sih. Ini ada visitor center Route 66 tapi close teman-teman. Kita akan melihat itu juga close kayaknya. Ini ada Modocs, nggak tahu ini buka atau tutup teman-teman. Ini nggak tahu tutup atau udah lama atau emang tutup ini. Nah ini ada kayak gini ya, Modocs Grill tutup. Kita akan selanjutnya ke sana. Ini ada bar di sana. Ya udah, nggak ada apa-apa ternyata.
Nah, jalan Route Texas 66 Digital Center kok tutup. Oh, antiks. Tatatat, Alexa di sana. Oh ya teman-teman, kayaknya ini begitu dulu ya untuk penjelajahan di Texas Route 66 ini. Karena ya cuma kayak gini doang, cuma beberapa stopan. Kita akan lanjut ke New Mexico. Road trip kita akan lanjutkan. Yuk. Kita akan melanjutkan penjelajahan kita road trip Route 66 ke state berikutnya. Di mana itu? New Mexico. Dan sebenarnya tujuan Andri ke Albuquerque, tapi ya nggak sampai lah malam ini. Di jalan ada suara aneh. Aku sambil telepon dengan temanku, Mas Angga namanya. Ya, Mas, kok banku adanya aneh ya? Suaranya beb. Itu. Itu ada pakunya atau ntar kenapa-napa dengan bannya. Akhirnya aku cek, bener. Aduh, ada paku ini. Udah sore nih, gimana ini? Ya udah gimana lagi? Udah sore, kita tetap melanjutkan ke tujuan state berikutnya yaitu New Mexico. Andri terus, ntar kalau bannya kempes, ya udah, aku ganti ban serep karena ada. Gimana kalau perasaan Anda sekarang ini jam 7, tapi ntar sampainya jam 6 kurang 1. Ini jam 6 sekarang, jam 6.52. Ntar sampai sana jam 6.1. Berarti kita ini kembali ke masa lalu. Aduh, masa lalu. Kita akan menembus waktu, teman-teman. Bagaimana rasanya menembus waktu? Oke, udah berkali-kali aku menembus waktu ini ya. Ternyata kita menembus waktu lagi. Kita ini sekarang udah menembus waktu, teman-teman. Wah, kita ternyata ngelewatin zona waktu. Tuh kok anginnya ini panas banget, makanya aku ya ini. Kecepatannya sekarang itu 120. Oh ya teman-teman, ini kita berhenti di New Mexico. Udah masuk ke New Mexico. Aku nggak tahu namanya itu apa kotanya. Turmeric apalah. Tapi kotanya di sini tuh agak aneh gitu loh. Kayak nggak banyak penghuninya. Mungkin cuma beberapa ribu doang penduduk lokalnya sini. Terlihat di depan sana itu kayak bangunan-bangunan yang nggak kayak begitu terawat gitu ya. Dan aku lihat tadi pas jalan juga nggak begitu ini, aneh gitu loh, aneh. Hari ini tuh kita akan ngecamp aja di sini. Setelah aku tadi bingung mau, aku tadi ngecek terus tadi aku telepon ke tempatnya, lupa nggak tak rekam. Terus juga langsung aja ke sana katanya. Langsung ayo kita ke campground. Akhirnya kita udah sampai di campgroundnya dan kita harus registrasi dulu dan bayar di KOE Tucumcari, New Mexico. Nggak tahu itu tulisannya bener atau tidak. Masuknya $35 untuk semalam. Tapi ini lebih murah sih. Aku nggak tahu karena spotnya sini mengerikan, mending kesini aja deh ya. Nah, masuk ke sini langsung ada kelinci. Kelinci ada di sana juga. Ngomong-ngomong, di sini agak berbeda ya dengan campground lainnya karena anginnya di sini lumayan kencang. Berarti kalau angin kencang tenda bisa terbang dong. Iya, jadi di sini ada penghalang. Fasilitasnya juga nggak jelek-jelek amat. Ada tempat duduknya, ada tempat barbeque-nya. Ya, lumayan lah. Kita akan bermalam di sini. Hari juga udah mulai malam. Saatnya untuk istirahat. Kita udahi dulu hari ini karena besok ada penjelasan yang akan lebih seru lagi. Dan hari pun berganti. Apa artinya itu? Kita
akan menjelajah tempat yang berbeda, hari yang baru, tempat yang baru, dan juga pengalaman yang baru. Kita akan bikin kopi. Teh kopi. Nah, aku ntar pakai ini. Ini tak buka biar kayak udaranya itu berganti ya. Nggak panas banget tapi hangat. Ada ininya. Terus ditambahin. Inilah biasa sarapanku tiap pagi. Terus nunggu kopinya. Kopi lagi sih, teh maksudnya. Nunggu tehnya. Oke teman-teman, ini kita akan mandi di sini. Nah, tempat mandinya itu bagus juga kan. Udah selesai mandi, ya udah kita akan lanjutkan penjelajahannya hari ini. Wait, tunggu dulu. Hari ini kita harus nambal ban. Bukan nambal, itu loh mau perbaikin karena ada paku yang nyungsep di bannya Alexa. Oke teman-teman, kita berada di bengkelnya Route 66 Alexa. Kotanya agak aneh gitulah. Yuk kita akan masuk. Kita dipersilakan untuk masuk setelah Andri kasih tahu kalau di bannya Alexa ada paku. Oke teman-teman, ini Alexa lagi diperbaiki. Bannya ini lagi banyak. Lagi inilah kita akan nunggu berapa menit aku nggak tahu lah. Yang penting semoga ini terselesaikan. Selagi Andri menunggu, ada kakak-kakak yang sedang ganti bannya juga. Jadi ya udah, kita ngobrol ngalor ngidul yang kadang itu aku nggak tahu ngomongnya apa. Ngomongnya ini bahasa Inggrisnya itu cepet banget dan ini accent apa ini? Terus emang aku paham gitu kan. Ntar kalau makan roti yang banyak mungkin paham kali ya. Oh, Habis itu ngobrol sama yang punya Alright. bengkel. thank you. in there all the way. I kinda scary, you know. Yeah. I traveling. I going to LA. I doing like road trip around the country. Terus aku bilang kalau Andri sedang melakukan road trip keliling Amerika. Terus ibunya ini ngelihatin stikerku. We're looking at all your stickers. Oh, yeah. It's pretty fun. Thank you. I think it's like 600 pieces. Oh, really? That many? Yeah. You see my sticker ball? Turn off the tires. Wow, that's a lot. That's taken 4 years. Wow. I don't Jadi setelah dia terkesan dengan stikernya Andri, know. It weighs a ternyata lot. dia Over juga 10 pounds. koleksi stiker dari ban yang memerlukan waktu 3 tahun. Habis itu mereka ngelihatin stiker satu-satu. Sama bapaknya juga. Kakek tadi lah. Ini apa ini kok stikernya banyak sekali gitu. So, Ini aku oh, kan thank you. mau cabut dan karena ini udah Okay. selesai, Thank you mekaniknya, so much. Appreciate it. tukang tambalnya tuh bilang kalau Can I tip you pressernya something? udah Can I tip aku you penuhin something? semuanya, udah ready to go. Ini gratis loh, nggak bayar apa-apa. Aku juga bingung. Udahlah, aku tip ya, mau nggak gitu kan. Terus tak ambillah duit seadanya yang ada di tasnya Andri. Aku ya kayak bingung gitu salting. Ini kok masa nggak mau dibayar? Aduh, ini gimana gitu kan? Ya awal yang bagus gitu membuat hari ini menjadi lebih bahagia. Ya katakanlah itu rahmat dari Tuhan lah. Ketika kita selalu buat baik ke siapapun, suatu saat bukan dari orang itu kita akan mendapatkan suatu hal yang baik juga. Jadi pemikiranku itu seperti itu. Kita akan lanjutkanlah dengan menjelajah dulu, melewatin kota Tucumcari. Susah ngomongnya ya, Meksiko. Karena di kota ini ada museum di mana di sana banyak kayak apa ya, mobil-mobil klasik dan juga sign-sign dari Route 66. Bentar dulu. Jadi ceritanya itu bukan langsung sampai sini. Andri itu tadi parkir di depan, di dekat jalan 66.
Dan tak kira ini, wah ini museumnya tutup karena aku ngelihat juga nggak ada orang, cuman ada RV yang di sana. Terus aku lihat juga ke sana, ini bangunan apa sih, kayaknya bukan museum deh. Dan kayak cabut lah. Ada orang lewat dan ke belakang, aku juga penasaran di belakang itu apa. Museum bener ya ini. Gitu kita ternyata langsung masuk aja. Hi there. Hi, how are you? Good. How are you? Good, thank Where are you. you coming from? Maryland. Oh wow. Yeah. Got the East Coast here today. That's I do nice. that too. Thank you. You're doing the whole Route 66 thing? Yes. Are ya? And I do those disease too. Good. Did you sign my book? Yeah, I did. Setelah nulis nama Andri, kita akan nge-explore yuk, lihat-lihat New Mexico Route 66 Museum. Di sini ada foto di mana Tucumcari pada tahun 1950-an. Indonesia baru merdeka 5 tahun. Ada mbaknya yang jadi server. Di sini juga ada mobil 1957 Chevy Bel Air. Ini ada truk yang pada 1936 mengangkut bensin 1,5 ton. Gede juga, padahal kelihatan kecil loh. Nah, di sini tuh ada mobil-mobil klasik. Ya pastinya mobil Amerika itu kebanyakan Chevy dan Ford. Di sini banyak banget mobil yang klasik masih terawat dan ada juga milik pribadi yang cuma diparkirin di sana. Ini ada Philips 66 pom bensin pada zaman itu dan di belakangnya ada mobil dari tukang pos. Ini ada TV tabung di zamannya, ada speed limit di zamannya. Ini ada pom bensin yang diputer ya. Ini seru juga. Lihat di sini banyak hal yang menarik kita bisa lihat. Kalian kalau ke Tucumcari harus mampir di museum ini di belakang, jangan salah. Oke teman, kita akan mencoba soda 66 kedua gitu kan. Di sana ada kamar mandi juga. Oh, look at this, ada Ford. Ada mobil ini 32, keren banget kan? Wow. It's a Ford 32? Huh? What kind of car is it? Ford 1932. Yeah, you said Can I- 33. Oh, 33. Okay. Looks pretty much the same as a 32. Ya. Oke teman, kita akan mencoba soda 66. Ini oke sih. Ini buat souvenir. Peace dari Bali. Oke. Tutupnya kalau mau disimpan Route 66. Rasanya tuh biasa sih, kayak Fanta gitu ya. Ya namanya juga orange, juga mirip dengan Fanta. Kadang Fanta yang botolan gitu, yang botolan ya. Fanta yang botolan ataupun kokain terlalu keras gitu loh. Sodanya tuh keras banget. Ini menurutku pas, nggak terlalu kayak strong gitu. Atau kita akan melanjutkan perjalanan kita ke next kota. Dan perjalanan itu sekitar 4 jam. Jadinya tuh make sure bensin udah full. Oke, udah full. Tapi kalau full ini mungkin 4 jam pas habis ya. Moga-moga sampai ke tujuan. Kita acak dulu. Plus sinyalnya kadang hilang. Untung Android udah siapkan GPS gitu yang tanpa install handphone. Jadinya oke. Sodanya masih banyak karena aku nggak minum banyak. Excuse me. Oke, kita akan lanjutkan ke kota berikutnya. Sebenarnya tujuan Andri itu ke Albuquerque, tetapi perjalanan ke sana memerlukan waktu 4 jam. Ya udah deh, kayaknya kita perlu berhenti di satu tempat, yaitu Santa Rosa. Ada museum Route 66. Oke lah, sekalian kita istirahat, kita lihat-lihat aja yuk gimana sih di dalam museumnya. Ya, jadi kita akan masuk ke sana.
museum mobil. Apa tadi? Sini tuh emang banyak banget kayak mobil-mobil, terus juga ya pastinya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini ada di Santa Rosa, di mana kita sekarang kalau dibilang road trip 66 itu kita masih ada banyak. Nih lihat, ini ada di Chicago, dari sana ke bawah San Luis, Springfield, Joplin, Tulsa, Oklahoma City, Amarillo, Santa Rosa yang kita sekarang berhentiin ini. Dan masih ada Albuquerque, ada Gallup, ada Flagstaff, Kingman, ada Barstow, ada San Bernardino dan Los Angeles. Ini ada 31 Chevy Cop. Oh, tadi itu bisa aja sih Chevy. Ini Chevy Cop. Tapi bener-bener apa namanya? Detail banget kalian lihat dari sini. Wih, masih bener-bener kinclong loh. Nggak tahu di dalamnya. Oh, nggak kelihatan sih dalamnya. Nggak kelihatan banget. Tapi ini mesinnya ini gilaan. Tapi ini cuman buat ini doang, pajangan. Oh. Di museum ini banyak sesuatu yang kita bisa lihat, termasuk mesin-mesin mobil klasik dan pastinya mobil aneh-aneh yang dipakai pada zaman dahulu. Ada Chevy. Di sini tuh zaman dulu tuh ada juga drive-in. Harganya tuh masih crazy, only $4. Sekarang $10. Ya naik lah pasti, berkali-kali lipat. Self service. Nah, dulu tuh ada AAA dan sekarang juga masih ada, Andri juga pakai AAA untuk towing. Oh, nggak cuman US 66, ada US 54, tapi yang terkenal ya 66-nya. Tuh, for sale loh. Kita bisa beli ini, aku nggak tahu ini mobilnya Chevy apa ini. Tapi ini panjang banget loh. Belakangnya ada nggak namanya? Nggak ada loh namanya. Ini kayaknya oli beberapa piece ya. Nggak tahu namanya apa. Gede banget loh. Ini pom bensin zaman dahulu di sini, dan perusahaan itu Texaco. Itu bentuknya seperti ini ya. Dan itunya tuh ini panjang juga ini. Cuman aku nggak tahu cara ininya, mungkin diputer atau dimanain, aku nggak tahu. Tapi ini tinggi sekali. History of Welcome New Mexico. Nggak usah duduk, tapi kita udah kayak gini, menandakan dari sini. Terus Oke, setelah kita melihat isi dari museumnya, kita akan jalan lagi. Di sini khasnya ada mobil yang dibuat baliho yang di atas itu loh tadi. Dan anginnya masih lumayan kenceng. Kita akan melanjutkan penjelajahan kita ke kota berikutnya, yaitu Albuquerque. Perjalanan dari Santa Rosa ke Albuquerque masih memerlukan waktu sekitar 2 jam. Dan ini adalah jalan di Santa Rosa, nggak begitu banyak orang sih. Ketika di jalan aku juga bingung mau ngapain. Ya udah, nyanyi aja deh. Apote atiku kudu kelangan wong sing paling ata tresnani, raja nak dolan radoyan mangan dolan. Wanginya kenceng banget, jadi mobilku tuh kayak mau terbang gitu, goyang-goyang. Holy crap. Atau mungkin ini emang
Soalnya depan itu mau hujan, jadi anginnya itu gila banget gitu lah. Terus apa ya? Kayak kecepatannya terlalu tinggi, mungkin 120 kilometer. Kalau miles ya 70 sih. Speed limit sih 70. Cuman kalau aku pelan daripada itu ngeri. Ntar ada tronton ataupun apa hajar nyasa lebih ngeri lagi itu kan. Ya udah samain sih, aku aja masih disalip. Keren. Anginnya luar biasa. Kita sekarang itu berada di New Mexico. Tahu nggak, Andri itu sekarang berada di rumahnya Budini. Selamat malam. Iya, ini malam-malam kita. Iya nih kita berdiskusi ya. Iya, ini Budini dari saya asalnya mana? Saya lahirnya di Bandung, tapi saya dibesarkan di Jakarta sama di berbagai negara karena kebetulan ayah saya kerja di Deplu atau kalau sekarang bilangnya Kemenlu ya. Jadinya ya inilah pindah-pindah ke beberapa negara. Oke, ini kan di kotanya mana sih? Albuquerque. Ini kok senang tinggal di sini, apa sih istimewanya di sini? Di sini. Kalau saya suka di Albuquerque itu kemana-mana itu dekat. Terus nomor 2 nggak pakai macet ya. Paling jauh kalau radiusnya tuh kalau misalkan lebih dari 20 menit itu termasuk jauh untuk saya. Tapi sebetulnya lebih dari 20 menit juga tidak begitu jauh. Lalu udara di sini tuh sangat bersih ya. Dekat gunung gitu. Jadi seperti Bandung zaman dulu lah gitu. Berarti dalam arti kata kalau pagi masih sejuk, siang panas, tapi masuk ke sore malam itu dingin lagi, adem gitu. Jadi enak gitu. Enak ya. Ini kotanya bisa namanya Albuquerque. Albuquerque itu sejarahnya. Sejarahnya itu ada hubungannya dengan Duke of Albuquerque kalau bahasa Spanyolnya gitu. Jadi kota ini dinamakan campur bahasa Inggris nih. Jadi nama kota Albuquerque itu diambil berdasarkan atas nama Duke of Albuquerque dari Spain. Oke. Rumah-rumah di sini itu kira-kira harganya berapa sih untuk stay? Pasaran? Kalau tergantung di wilayahnya ya. Jadi kebetulan di kode pos daerah rumah saya ini, rumahnya tuh sekitar dari, tentunya tergantung luas dan lain sebagainya ya. Tapi ini kita pukul rata-rata lah. Jadi itu kira-kira sekitar dari 500 sampai ke atas gitu. 500 ke atas lah. 500.000 dolar, maaf. Ya. Kalau tahu nggak apartemen gitu kalau nyewa 1 bulannya? 1 bulannya mungkin sekitar, tergantung daerah juga, sekitar 1.200-an gitu. Ya. Oke. Dan kita akan besok itu kita akan melihat muter dari sini bagaimana kompleks di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa kayak desain loh. Wah, ini ngomong desainnya rumahnya ibu ini desain apa sih kok bentuknya? Kalau rumah saya itu desain Pueblo. Itu diambil dari bahasa Spanyol yang berarti kampung ya. Nah, ini dibilang Pueblo style karena kampung itu kampung orang Native American, yaitu kalau kita bilangnya orang Indian ya. Jadi
ciri khasnya itu rumahnya seperti kubus ya, kotak-kotak gitu. Nah, terus atapnya itu datar gitu. Jadi kalau di kita kan atapnya meruncing gini ya. Kalau di sini tuh atapnya itu datar gitu. Nah, itu ciri khasnya tuh atapnya datar dan bentuk rumahnya dia kayak kotak-kotak gitu. Nah makanya tuh kalian lihat dari sini pasti kayak desainnya tuh kok beda ya, maksudnya dari rumah-rumah lain ya. Ini namanya desain apa? Pueblo style. Iya. Wow. Kenapa kok atasnya itu kayak banyak jendela-jendela gitu? Jendela-jendela. Ya. Ya untuk supaya mengurangi pemakaian listrik ya. Jadinya sinar itu kalau siang itu pagi siang itu sinar matahari itu langsung masuk ke dalam rumah, jadi kita nggak usah pakai listrik lampu banyak gitu. Oke. Terus ini kan kota apa tuh New Mexico itu kan emang kayak tanahnya kayak tandus kayak air Gurun, ya agak bermasalah dengan air gitu kan ya. Iya. Jadi kalau seperti di musim di musim panas, mulai musim semi panas itu kami itu kalau untuk menyiram tanaman itu yang di luar itu dibatasi waktunya. Jadi tidak boleh menyiram tanaman dari jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Gitu. Dan dari pemerintah daerah juga dianjurkan misalkan jika musim panas sebaiknya menyiram tanaman di luar itu seminggu, saya juga lupa 3 kali atau 4 kali gitu, saya lupa gitu. Jadi ada disarankan lah gitu, ada saran dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah di sini dan mereka juga menganjurkan untuk kita daripada menanam rumput diganti dengan istilahnya xeriscape. Jadinya rumput diganti sama batu-batuan ya. Dan tanaman yang dipakai itu dianjurkan yang native New Mexican. Jadi kenapa native New Mexican? Karena kan di sini kan gurun ya. Jadi tanaman gurun itu kan tidak memakai air yang terlalu banyak. Jadi disarankan gitu. Tapi ya pada ujung-ujungnya ya serah yang punya rumah juga sih gitu. Ini hanya saran saja. Terus rumah sini tuh gimana sih kayak pembuatan kayak bata di dalamnya tuh bata ataupun ini sih? Pada umumnya di rumah sini itu fondasinya itu beton ya. Nah ke atasnya itu biasanya itu terbuat dari kayu. Tetap kayu ya? Kayu gitu. Tapi ada juga beberapa rumah yang pakai bata merah dan khas uniknya di New Mexico ini adalah rumah yang dibuat dari bata yang namanya adobe itu. Jadi adobe itu dibuat dari jerami kering dicampur dengan lumpur ya, lumpur yang khusus lah yang hanya ada di sini. Nah itu yang dipakai oleh para Native American Indian di New Mexico gitu. Dan itu lebar batanya itu cukup lebar, tidak seperti bata di Indonesia ya. Jadi satu bata itu kurang lebih panjangnya itu mungkin seperti 3 bata kita yang dijejerkan lah gitu. Keunggulannya atau perbedaannya itu apa? Perbedaannya kalau tentunya dengan rumah yang biasa yang terbuat dari kayu, kalau kebakaran ya habis lah ya. Iya benar. Nah dengan bata itu ya kalau ada kebakaran ya kemungkinan untuk habis itu sedikit. Dan terutama kalau misalkan di musim panas di dalam rumahnya itu adem, dingin. Dan kalau musim dingin di dalam rumah itu cukup hangat. Ya, jadi untuk pemakaian AC atau alat pemanas heater itu sangat ekonomis. Nggak
kayak ininya mahal ya. Kayak sisi kan itu kan keunggulannya, kekurangannya pakai Kekurangannya Adobe ya itu. Adobe itu mahal, ya cukup mahal plus waktu untuk membangunnya itu lama. Jadi kalau misalkan rumah yang sekarang ini ya terbuat dari kayu itu ya katakanlah dalam waktu 4 bulan 6 bulan sudah bisa selesai. Nah dengan Adobe itu bisa 1 tahun atau bahkan bisa lebih gitu. Jadi memang agak lamban karena itu pemakaiannya itu kalau kita kan bata pakai semen gitu ya. Nah kalau di sini tuh biasanya tuh pakai lumpur juga untuk kalau kita mau mengelem ya bukan ngelem ya apa ya istilahnya ya pengganti semennya lah gitu. Dari kulit kayu yang dilukis itu dari Irian juga. Saya nyebutnya Irian harusnya Papua ya sekarang Papua, ya. Salah melulu. Di sini ya. Gitu. Wow, ini udah banyak. Gitu. Oke, kita udah malam ini kan mau istirahat. Kita akan lanjutkan perjalanan kita besok mengitarin Apple Grove Nis.